Selanjutnya adalah produk level activities. Produk level activities berhubungan dengan produk yang spesifik dan secara khusus dilakukan tanpa memperhatikan berapa banyak batch atau unit yang diproduksi atau dijual. Nah, contoh produk level activities ini adalah aktivitas mendesain produk, kemudian mempromosikan produk, kemudian biaya legalitas mengenai hak paten dan merek dagang. Umumnya, produk level activities itu jenis-jenis biayanya seperti yang saya sebutkan. Lin menyimpulkan hasil penelusuran untuk aktivitas produk level adalah sebesar $1.800.000. Dialokasikan untuk dress shirt sebesar 30% dan casual shirt sebesar 70%. Hal ini dikarenakan casual shirt sering mengalami perubahan desain untuk menyesuaikan dengan preferensi pelanggan yang mudah berubah. Engineering juga menggunakan waktu yang lebih banyak untuk mengembangkan new fabric, button, dan zipper. Untuk casual dibanding dress di mana bahannya relatif stabil. Jadi intinya untuk membuat si casual shirt itu lebih susah katanya ya daripada dress gitu di soal ini. Departemen Hukum juga menggunakan waktu yang lebih banyak untuk casual dibanding dengan dress dalam melindungi hak paten, trademark, dan brand names. Oleh karena itu, cost driver dalam penentuan produk level activities ini adalah persentase. Jadi nilai cost value-nya adalah $1.800.000 dan untuk cost driver-nya itu berdasarkan persentase. Karena dinilai si casual shirt itu lebih susah dari dress, sehingga persentase casual shirt adalah 70% dan dress adalah 30%, gitu ya. Nah, bagaimana mengalokasikannya? Nah, kita harus tahu dulu nih. Percent of product level activity utilization ini adalah cost driver. Disebut tadi dress adalah 30% dan casual adalah 70%. Sehingga totalnya 100%, ya. Total biaya overhead yang dialokasikan ini dari persentase ini ya, 30% dikali total biaya overhead product level. Product level itu 1.800.000. Jadi biaya untuk dress adalah 540.000 dan untuk casual karena 70% jadi 1.260.000. Setelah itu kita harus bagikan ke per produk, di mana jumlah produksi dress adalah 680.000 pieces dan jumlah produksi casual adalah 120.000 pieces. Sehingga produk level activities untuk dress adalah $0.79 dari 540.000 dibagi $680.000. Sedangkan untuk casual adalah $10.5 dari 1.260.000 dibagi $120.000. Gampang ya untuk produk level activities karena ini cross cost drivernya hanya menggunakan persentase, tidak menggunakan jumlah jam kerja atau jumlah jam setup mesin. Tapi ini hanya justifikasi seberapa susah sih casual gitu, seberapa susah sih dress, akhirnya diberikan persentase. Nah, yang terakhir adalah facility level activities. Facility level activities dilakukan tanpa memperhatikan siapa pelanggan yang dilayani, berapa banyak batch, unit yang diproduksi atau dijual. Facility level cost misalnya biaya depresiasi pabrik, biaya keamanan, landscaping, pemeliharaan pabrik, jaringan internet, pinjaman bank, biaya penyusunan laporan keuangan. Pokoknya facility level activities ini adalah biaya-biaya yang untuk menunjang suatu proses usaha di luar biaya produksi gitulah. Jadi biayanya tidak memperhatikan siapa pelanggan dan berapa banyak jumlah produksi. Kayak biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mensupport perusahaan gitu ya. Nah, Lin menyimpulkan hasil penelusuran untuk facility level activity ini bahwa overhead cost sebesar $1.944.000. Dialokasikan untuk dress sebesar 85% dan casual shirt sebesar 15%. Mohon maaf ini saya coret-coret ya karena ini saya menyalin materinya ada kesalahan, jadi akan saya coret-coret. Oke. Nah, kalau untuk product level activities ini dinilai si produk dress itu lebih susah, lebih rumit. Jadi dia punya persentase lebih besar daripada casual.
Jadi untuk percent of product level activity utilization dress adalah 85%, untuk casual adalah 15%. Total allocated overhead adalah persentase 85% dan 15% dikali total overhead cost, yaitu $1.944.000. Sehingga untuk dress adalah $1.652.400 dan untuk casual $291.600. Kemudian kita bagikan ke jumlah produk. Untuk produk dress 680.000 pieces, untuk casual 120.000 pieces. Artinya jumlah biaya product level activities untuk dress adalah $2,43 dari 1.652.400 dibagi 680.000. Sedangkan untuk casual itu juga sama, $2,43. Dari mana? Dari 291.600 dibagi 120.000 pieces. Ini adalah rincian alokasi biaya untuk setiap aktivitas yang ada di perusahaan Uterman. Gampang ya hitungnya. Kita hanya perlu tahu berapa nilai cost value, berapa cost driver, kemudian kita alokasikan, kemudian kita bagikan ke setiap unit produknya berdasarkan proporsinya masing-masing. Nah, kalau misalnya saya ikhtisarkan perhitungan dari ABC costing yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka tampilannya akan seperti berikut ini. Total overhead itu 5.730.000. Di sini ya. Kemudian dibagikan ke dalam 4 aktivitas, yaitu unit level activity 1.296.000, kemudian batch level 690.000, product level 1.800.000, facility level 1.944.000. Setelah dialokasikan ke berbagai aktivitas, kemudian baru dialokasikan ke jenis produk, di mana produknya ada dress dan ada casual. Ini adalah rincian ya yang tadi kita hitung. Kalau di kotak ini adalah jumlahnya, maka saya tulis di sini adalah per unit. Untuk dress shirt itu untuk unit allocation ada 1.101.600, untuk batch 306.000, untuk product allocation 540.000, untuk facility allocation 1.652.000, sehingga totalnya adalah 3.600.000. Ini adalah rincian ya dari perhitungan-perhitungan sebelumnya. Untuk total produk dress adalah 680.000, sehingga overhead cost per unit adalah 5,29. Atau kalau kita melihat rincian di tayangan sebelumnya sudah ada ya. Untuk unit allocation $1,62, untuk batch 0,45, untuk produk 0,79, dan untuk facility $2,43. Sehingga jika nilai ini dibagi ini adalah 5,29, disamakan dengan jumlah satuan ini juga sama 5,29. Begitu juga dengan casual shirt, itu ternyata overhead cost per unit untuk dress adalah $5,29 dan casual shirt produk adalah $17,75. Ini sangat berbeda jauh dengan metode tradisional costing. Kita lihat ya. Nah, untuk tradisional costing, kita flashback ke soal, di mana harga jualnya adalah $31. Kemudian material cost atau biaya bahan baku itu sama 8,20. Untuk labor cost atau BTKL, biaya tenaga kerja juga sama 6,80. Nah, untuk overhead, karena menggunakan traditional system, yang di soal pertama itu dibagikan secara merata ke jumlah produk, yaitu $7,16. Sehingga dengan menggunakan traditional system, baik produk dress maupun casual masih mendapatkan margin laba, yaitu $8,84. Ternyata dengan menggunakan ABC costing, pembebanan biaya overhead itu tidak proporsional jika menggunakan traditional system. Seharusnya yang lebih proporsional, nilai overhead untuk dress adalah $5,29, sedangkan untuk casual adalah $17,75.
Artinya ketika kita menggunakan metode ABC costing, kita bisa tahu bahwa ternyata casual shirt itu kalau dijual bukan menghasilkan laba, tapi malah menghasilkan kerugian. Kenapa? Karena ini biaya overheadnya besar gitu ya. Sedangkan kalau yang dress mah ini laba ya, kalau yang casual mah berarti rugi karena ternyata biaya overheadnya lebih besar. Nah, makanya disebutkan kenapa sih traditional system itu bisa menyebabkan kesalahan dalam penentuan harga pokok produksi gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya terjadi kesalahan? Nah, gross margin untuk casual shirt yang menggunakan alokasi biaya overhead berdasarkan ABC menunjukkan kerugian sebesar 1,75 dolar. Hal ini disebabkan Uterman menetapkan harga jual produk casual berdasarkan perhitungan tradisional costing yang menggunakan alokasi biaya overhead tarif tunggal. Jika Uterman menaikkan harga casual shirt di atas 31 dolar, tentunya pelanggan akan beralih membeli casual shirt ke perusahaan kompetitor. Untuk mengatasinya, Uterman dapat mengadopsi strategi target pricing. Oke, pada akhirnya sekarang kita sudah tahu kenapa perusahaan harus menerapkan activity based costing. Karena dengan sistem activity based costing, perusahaan bisa lebih akurat dalam menentukan harga pokok produk serta menentukan harga jual. Dalam simulasi soal sudah dijelaskan ya, ketika perusahaan Uterman menggunakan sistem biaya tradisional atau traditional costing, itu terjadi distorsi atau kesalahan dalam penentuan biaya. Berbeda dengan menggunakan activity based costing, itu seluruh rincian biaya berdasarkan aktivitas-aktivitasnya lebih bisa diketahui dan lebih tepat dalam melakukan perhitungan margin. Nah, dalam soal Uterman, ternyata produk casual itu bukannya laba, malah rugi 1,75 dolar gitu ya. Sedangkan produk dress itu labanya besar ya, 10 dolar berapa gitu ya, Anda coba lihat sendiri ya. Nah, bagaimana tuh tadi kalau misalnya perusahaan tetap menjual casual shirt, sedangkan kondisinya kan rugi. Nah, tadi disebutkan bahwa pakai strategi target pricing. Yang harus dilakukan perusahaan ketika menemukan harga yang terlalu tinggi, pembebanan biaya yang terlalu tinggi sehingga menimbulkan kerugian, maka pertimbangannya adalah yang pertama, kita atau perusahaan harus menyeleksi aktivitas-aktivitas mana saja yang memiliki nilai tambah dan tidak memiliki nilai tambah. Jika ada aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah, maka dihilangkan atau biaya dalam aktivitas tersebut dikurangi. Perusahaan sebaiknya mengambil keputusan menaikkan harga jual itu di keputusan yang kesekian gitu. Jangan mengambil keputusan nomor 1 langsung menaikkan harga jual tuh. Jangan kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya perusahaan langsung menaikkan harga jual, dia berpotensi kalah saing dengan perusahaan kompetitornya. Perusahaan bisa kehilangan pelanggan karena kalah harga jual. Nah, adapun bagaimana membahas aktivitas-aktivitas bernilai tambah atau tidak bernilai tambah, materi itu akan saya bahas di Activity Based Management pada chapter selanjutnya. Minimal hari ini kita sudah tahu bagaimana sih menerapkan Activity Based Costing, bagaimana menghitung alokasi biaya berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada dalam metode ABC, gitu ya. Mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya terdapat kesalahan kata, terdapat banyak bahasa yang tidak efektif. Jika bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain. Sekali lagi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.